Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Segala sesuatu yang telah terjadi di alam dunia ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau disebut juga dengan takdir. Kalau kita simpulkan, takdir itu terbagi dua. Yang pertama adalah takdir mubrom, dan yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mubrom yaitu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah sedikit pun, seperti kematian, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian yang kedua ada takdir mu'allaq, artinya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa dirubah dengan doa dan usaha, dalam kurung nasib. Berhasil dan tidaknya karir seseorang itu namanya takdir mu'allaq, artinya takdir ketentuan dari Allah yang bisa dirubah dengan cara berusaha dan berdoa, atau sembuh dan tidaknya berbagai macam penyakit. Mungkin di sini hadirin sekalian banyak yang mengeluhkan penyakit. Ada enggak yang pernah mengeluhkan penyakit? Asam lambung tinggi, misalkan, pundak pegal, kepala sakit terasa berat, dan penyakit-penyakit lain sebagainya. Nah, apa usaha kita, solusi kita agar penyakit tersebut bisa sembuh? Yaitu dengan cara berobat. Dan sebaik-baiknya pengobatan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dengan cara hijamah atau berbekam, yaitu pengobatan dengan cara dikeluarkan darah kotor, darah-darah yang beracun yang ada di dalam tubuh kita. Atau hadirin sekalian di sini pernah enggak ada yang mengeluhkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin atau gangguan sihir, atau disebabkan dengan penyakit ain? Contoh, sering marah-marah tanpa sebab, susah tidur, gelisah, sedih tanpa sebab, mimpi buruk, atau rumah tangga yang kurang harmonis, sering berantem, dan seolah-olah merasakan penyakit, tetapi menurut diagnosa para dokter, nah itu tidak ada penyakit. Kemudian ada ketakutan yang berlebihan, kurang pede. Nah, kalau ada penyakit-penyakit seperti demikian, apa solusinya? Solusinya adalah dengan cara melakukan ruqyah syar'iyah, yaitu pengobatan dengan cara dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kesembuhan kepada Allah dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran seperti surat Al-Fatihah, surat An-Nas, ayat kursi, surat Al-A'raf, Al-Anfal, dan yang lain sebagainya. Dengan niat lillahi ta'ala, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesembuhan. Dan ketika seorang pasien yang terkena gangguan jin ataupun gangguan sihir, ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, biasanya ada reaksi-reaksi yang dirasakan, seperti badan menggemetar, berasa ingin muntah atau sampai muntah, pusing. Nah, itu reaksi-reaksi yang biasa dirasakan oleh pasien yang terkena gangguan jin ataupun gangguan sihir. Maka dengan cara pengobatan ruqyah syar'iyah, insyaallah kita selamat dari kesirikan-kesirikan. Kita selamat dari hal-hal yang membuat syirik, seperti berobat ke para dukun-dukun, paranormal, rajah, dan lain sebagainya. Maka ruqyah ini adalah murni syariat, ruqyah yang disyariatkan. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ruqyah ini, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesyirikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.